teman-teman, ini hari Minggu. Ayo kita sekolah Minggu. Kembali lagi bersama Miss Nikita di ibadah hari Minggu. Nah, sebelum kita ibadah online, mari kita mendengarkan peraturan sekolah Minggu. Oke anak-anak, kita akan mendengar peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Teman, ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 4 ayat 23 berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari Minggu pagi ini? Apa kabarnya ya? Halo yang di rumah. Pastinya luar biasa. Pastinya sukacita ya. Oke, Miss juga berharap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita untuk kita ada lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Oktober tahun 2021. Sebelum kita mulai, kita mau apa ya? Kita mau dengarkan dulu peraturan sekolah minggu. Duduk dengan tenang, kita simak baik-baik ya peraturan sekolah minggu. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak-anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak-anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan bisa duduk yang sopan. Duduk yang tenang. Kita akan mulai beribadah bersama. Anak-anak dapat ikut bernyanyi dan juga berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sudah dengar peraturan sekolah minggu? Berarti didengar, dilakukan. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, Miss pimpin kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami boleh ada lagi dalam ibadah online di pagi ini. Kami tahu, kami percaya Tuhan ada dan bersama-sama dengan kami. Tuhan mau berkati ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersuka cita, biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati listrik yang kami gunakan, jaringan yang kami pakai, bahkan semua peralatan yang kami pakai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita sudah berdoa tadi ya. Sekarang kita akan memulai, kita mau memuji Tuhan, bernyanyi sama-sama. Yang di rumah, yang duduk, Miss minta untuk berdiri. Ayo kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan apa? Hatiku penuh nyanyian. Sambil tepuk tangan ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja.
Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ya, hati kita sudah penuh nyanyian, kita sudah menyembah dan juga memuji Tuhan yang sebagai Raja kita. Sekarang kalau sudah penuh nyanyian, berarti kita harus selalu apa? Kita harus selalu menjaga hati kita terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu seperti apa ya? Menjaga dari hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak benar. Jadi kita selalu menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kita akan menyanyi pujian yang mengatakan, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa.
Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi kita sudah nyanyikan pujian yang mengatakan kita menjaga hati kita terhadap dosa. Nah, karena kita sudah jaga hati kita terhadap dosa, otomatis Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita untuk menolong anak-anak semua dalam kehidupan setiap hari. Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk melakukan yang baik, melakukan yang benar sesuai dengan yang Tuhan Yesus mau. Sekarang bisa ajak anak-anak semua kita nyanyikan pujian yang mengatakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kuasa Allah Maha Tinggi. Hai anak-anak, Shalom. Selamat pagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati juga Mustika yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah bisa menyampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah.
Pagi hari ini cerita Alkitabnya yaitu Miss mau tunjukkan gambar ya. Kita mau mengingat cerita-cerita kita selama 1 bulan ini, cerita Alkitab kita. Nah, ayo sekarang anak-anak coba tebak gambar apa ya ini ya? Pasti sudah banyak yang menjawab. Ya, itu adalah gambar Yesus yang sedang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Pintu apa anak-anak? Pintu hati, supaya Tuhan Yesus bisa masuk dan menjadi pemilik dan raja di hati kita semua, baik anak-anak maupun Mistika. Sekarang ada gambar yang kedua. Ini gambar apa ya? Wah, banyak orang apa yang sedang mereka lakukan. Ternyata ini adalah gambar Tuhan Yesus yang makan bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus juga mau makan bersama kita. Maksudnya apa? Tuhan Yesus mau bersekutu dengan kita, mau mendengarkan kita untuk bercerita, dan mau mengajarkan firman Tuhan. Nah, Mistika masih punya gambar nih. Ayo tetap tertib ya, tenang ya. Gambarnya yang mana? Oke, nah ini anak-anak mukanya coba praktekkan dulu ketika marah. Mukanya seperti bagaimana ya? Wow. Nah, ketika kita marah, jengkel, sakit hati sama orang, kita bisa cerita sama Tuhan Yesus lewat doa. Kemudian bukan cuma itu saja, tapi kita juga mau duduk diam mendengarkan Tuhan Yesus berbicara lewat firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Nah, itu yang tepat. Kalau marah itu berarti kita harus berbicara dengan Tuhan Yesus lewat doa. Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk bisa melawan kemarahan kita. Kemudian, wow, gambar selanjutnya adalah ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar buah anggur. Tuhan Yesus juga akan mengubah hati kita yang mungkin pemarah, suka jengkel, suka memaksa menjadi hati yang baru, hati yang baik, yang punya buah-buah roh. Wow, hati kita juga harus berbuah ya. Nah, buah-buah roh itu yang mana sih, Miss? Jadi firman Tuhan berkata buah-buah roh itu adalah harus ada kasih, mengasihi, harus ada sukacita, harus damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini adalah 9 buah roh yang harus kita tunjukkan kepada siapapun. Nah, anak-anak sudah melakukan buah-buah roh yang mana? Kalau masih ada yang belum sampai 9, berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memampukan untuk melakukannya. Nah, yuk kita baca Alkitab di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Yohanes pasal 15 ayat 4. Yuk kita baca sama-sama. Nah, Mistika sudah siapkan ayatnya. Yohanes pasal 15 ayat 4. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok
anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Nah, firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan Yesus mau buah-buah roh itu bukan cuma buat sendiri, tapi kita tunjukkan kepada orang lain, teman, saudara, keluarga, siapapun itu, lewat sikap kita, tindakan kita, cara berbicara. Semua itu akan menunjukkan kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Oke, nah luar biasa ya. Kalau hati kita sudah ada Yesus dan kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita bisa terus berbuah, jadi semakin serupa dengan Yesus dan kita bisa melakukan hal-hal yang good, yang menyenangkan hati sesama kita, terlebih Tuhan, dan memberkati orang lain serta memuliakan Tuhan Yesus. Oke, nah demikianlah firman kita pada pagi hari ini. Ingat ya, kita harus berbuat yang good terhadap sesama manusia. Dan ingat kembali, ada 9 buah roh yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Terlebih kita harus memuliakan nama Tuhan. Oke, ada ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya masih sama dengan minggu yang lalu ya, yaitu ayo kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23. Oke, silakan nanti anak-anak hafal lagi di rumah ya. Boleh dibuatkan video. Nah, kita mau berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Mari Mistika ajak anak-anak berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengajarkan kami bahwa kami harus melakukan bertindak yang baik. Kiranya buah-buah roh yang ada di dalam hati kami, dalam pikiran kami bisa tunjukkan kepada orang lain melalui sikap perbuatan kami. Berkati kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Seringkali kami melakukan kesalahan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan memberikan persembahan. Yang sudah mempersiapkan persembahannya seperti biasa, kita akan melakukan dengan 2 cara. Kalau anak-anak yang ke sekolah minggu berarti bisa langsung memberikan persembahannya. Tetapi kalau yang dari rumah, boleh menitipkan kepada papa dengan mama untuk diantarkan ke gereja. Atau cara yang kedua berarti melalui apa? Ditransfer ke rekening gereja. Ada nomor rekening di bawah ini ya. Anak-anak ingat, jangan lupa di akhir daripada nominal jumlah persembahan tambahkan angka 3, tambahkan angka 3 ya, untuk memudahkan petugas keuangan gereja untuk tahu atau mengecek itu persembahan dari anak-anak. Oke, kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini sambil persembahan dikumpulkan dari rumah masing-masing. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang
patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan berdoa. Semuanya duduk dengan tenang dan sama-sama kita berdoa ya. Miss pimpin anak-anak untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan Tuhan kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukan apa yang telah kami dengar tadi, dan terlebih daripada itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah dalam hidup kami senantiasa kami melakukan yang benar untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu. Kami tetap ada dalam keadaan sehat, tetap ada dalam keadaan baik. Walaupun mungkin yang kurang sehat dari rumah, tapi kami percaya Tuhan tetap menolong kami semua. Di tengah situasi dan kondisi kami saat ini dan juga keadaan kami tetap percaya Tuhan menolong kami selalu. Kami juga bersyukur Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan di hari ini. Kami percaya dan kami tahu persembahan itu akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa mengucap syukur untuk kegiatan belajar baik secara offline maupun online yang sudah kembali berlangsung. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memelihara kami baik saat kami di sekolah maupun yang dari rumah. Tuhan tetap menolong kami semua. Biarlah hikmat yang berasal daripada Tuhan Yesus memampukan kami semua anak-anak-Mu untuk dapat mengikuti setiap kegiatan belajar di minggu-minggu depan nanti. Kami tahu dan kami percaya Tuhan akan menolong kami selalu. Tuhan juga memberkati orang tua kami, keluarga kami dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan mereka. Tuhan tetap menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional yang boleh berlangsung di Kota Merauke, yang boleh berakhir. Itu semua hanya karena pertolongan Tuhan. Walaupun mungkin banyak kekurangan, banyak keterbatasan, ataupun ada yang kalah atau yang menang, semuanya terjadi di dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam kegiatan Pekan Olahraga Nasional ini. Biarlah Tuhan Yesus ada sukacita di dalam hati semua orang, baik dari atlet, official, maupun para relawan yang bekerja, dan semua panitia yang terlibat dalam kegiatan PON ini boleh menyelesaikan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk kota kami tetap ada di dalam kontrol serta kendali Tuhan, tetap aman dan damai, saling
mengasihi di antara satu dengan yang lain. Untuk bangsa kami, negara kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong para pemimpin kami dari Bapak Presiden sampai kepada pemimpin yang terkecil sekalipun di kota kami. Tuhan menolong selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk semuanya. Ini doa kami, ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, jadi kita sudah berdoa. Oke, berarti kita sudah ada di penghujung ataupun akhir dari ibadah sekolah minggu online kita di hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau yang ke sekolah berarti ingat prokes, selalu prokes ya. Maskernya jangan lupa, hand sanitizer-nya jangan lupa. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Jangan lupa juga untuk apa? Menghindari kerumunan banyak orang. Tetap jaga kesehatan di rumah. Dan selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.